balik lagi dengan podcast POTG, Podcast on the Go, suara.com. Kali ini kita sedikit berbicara yang agak berbeda gitu ya. Kalau tadi kan ekonomi, kali ini kita akan berbicara dengan soal ekonom muda nih Bu, ya kan. Sekarang ini kan banyak banget peneliti-peneliti muda yang memang tertarik di dunia pemerintahan, baik ini dia menjadi ekonomi atau apa. Kalau sampai lagi Ibu sendiri kan salah satu pendiri dari Core Indonesia ya kan, yang nanti di bulan Oktober nih insya Allah akan berulang tahun yang ke-10 ya Bu, betul ya. Nah, kalau pengen Ibu sampai lagi temanya nanti soal tentang ekonom muda, economic, Youth Economic Summit. Itu Bu ya. Nah, apa Ibu sebenarnya yang pengen diangkat sih Bu sebenarnya? Ya Mas Fadil, ini penting banget nih diskusi ini ya, karena gini, saya ini kan sudah generasi tua ya. Generasi tua, saya sudah menjadi analis lebih dari 30 tahun. Nah, sementara kita, ekonomi kita, tadi di depan kita udah bicara, 77 tahun kita merdeka. Ternyata masih banyak PR yang harus kita kerjakan agar semua itu bisa ikut sejahtera, gitu kan. Nah, pertama 2013 kami mendirikan Core Indonesia Center of Reform on Economics. Itu sebenarnya kita ingin mereform ekonomi kita agar ekonomi kita itu lebih adil. Lebih adil. Dan kemudian kenapa kok namanya core? Core itu inti. Itu. Karena selama berpuluh tahun saya jadi ekonom, kenapa sih kalau kita bicara tentang rekomendasi, tentang masalah, gitu kita muter aja. Sudah tahu ya? Ini kita harus menggerakkan semua orang yang nganggur harus bekerja. Intinya kan itu. Tapi pakai justifikasi. Karena mereka tidak bisa kompetisi, makanya kita tidak bisa memberikan lapangan kerjaan pada mereka. Gitu loh. Nah jadi kita ingin mengingatkan kita untuk Core Indonesia itu harus memberikan, membaca masalah dan memberikan rekomendasi. Basisnya adalah pada core masalahnya. Itu sebenarnya. Nah jadi itulah yang menyemangati kami. Pokoknya kita tidak nggak tadeng aling-aling gitu lah. Jadi artinya konsistensi itu menjadi sesuatu yang menjadi jargon kita. Jadi kita harus konsisten di dalam berikan itu. Nah sekarang sudah 10 tahun, orang-orang yang seperti saya di Core Indonesia ini kan perlu generasi penerus gitu. Memang ada di Core ya beberapa penerus gitu ya yang tertarik untuk bahas itu tadi. Tapi kita berharap bahwa concern terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang ternyata masih perlu ada pemikiran banyak orang, itu menjadi greget bagi semuanya. Gitu. Jadi tidak hanya mereka harus jadi peneliti, tidak. Tapi walaupun mereka itu jadi pengusaha, mindsetnya, paradigmanya itu adalah bagaimana ikut menggerakkan ekonomi. Nah, kalau mereka jadi regulator atau mereka di birokrasi, maka paradigmanya, mindsetnya juga bagaimana agar ekonomi kita ini yang penting adalah national interest. Itu sebenarnya kita ingin mengajak tadi dalam Youth Economic Summit tadi, semua anak-anak muda, saya yakin mereka itu sangat concern. Misalnya tentang digital, mereka tidak hanya paham, mereka sudah menggunakan, bahkan mereka bisa berinovasi dengan digital tadi. Tentang green economy, mereka sangat merasakan bahwa green economy itu adalah berdampak pada era mereka. Jadi mereka punya concern. Nah, yang kita ingin harapkan adalah mari kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama membedah, ya, sebenarnya masalah kita apa. Mari kita punya komitmen bersama di wilayah kita masing-masing, anak-anak muda ini, sehingga pada saat kita itu pada puncaknya, puncak demografi kita itu kan 2030 atau 2035 ya. Setelah itu anak mudanya berkurang, adanya tinggal orang tua, kita masuk pada aging population. Jangan anak-anak muda ini dibebani oleh orang-orang tua ini. Jangan dibebani oleh orang tua yang tidak produktif, atau bahkan dibebani oleh anak muda yang tidak produktif. Jadi tidak, nanti Mas Fadil itu jangan hanya memikirkan keluarga saja, gak cukup karena harus memikirkan juga anak bayar pajak anak muda yang tidak produktif lainnya. Itu kan mestinya jangan sampai terjadi. Nah itulah yang mimpi besarnya Mas.
mimpi besarnya. Makanya di dalam YES atau Youth Economic Summit ini kita ingin mengajak siapapun, tidak hanya di Jakarta, di berbagai daerah, ayolah kita diskusi. Dalam forum itu ada tokoh-tokoh siapa Bu yang diundang nantinya bakalan Bu? Ya, memang ini tokoh muda. Pertama kita akan lakukan, yang pertama itu sebenarnya Youth Economic Summit yang akan kita lakukan itu di bulan Oktober saat kita pas ulang tahun, itu puncaknya Mas. Tapi sekarang ini kita sudah ada serentetan kebijakan, program yang itu ingin mengundang keterlibatan anak-anak muda. Misalnya kita sudah rencanakan untuk menulis buku tentang itu terbuka Bu untuk umum ya? Nah, kalau penulisan buku green economy dan digital economy itu yang nulis orang tua-tua, memotret untuk diwariskan kepada yang muda. Tapi anak-anak muda kita beri kesempatan untuk menulis artikel yang topiknya adalah green economy dan digital economy. Kemudian kita ajak teman-teman muda yang mereka itu lebih senang pada video, audio gitu, ada vlog competition, ya. Kemudian mereka yang suka yang lain, kita juga buat ada kegiatan yang namanya stand up comedy. Hiburan. Ya, stand up comedy itu hiburan, tetapi isinya adalah apa sih masukan-masukan terhadap ekonomi gitu loh. Jadi kita tetap fun gitu, kita berharap kita fun, semua bisa ikut gitu. Tapi sebenarnya di situ kita sedang merajut ya kebersamaan untuk memikirkan ekonomi ini ya. Jadi jangan cuman nanti di sosmed kita mengkritisi kenapa sih kita utangnya segitu, gimana caranya biar nggak utang, kenapa kita hutannya dibabat, apa caranya untuk tidak membahas, nah ya, gitu ya. Nah jadi biar ada win-win solusinya juga, ada sesuatu yang bisa kita buat feedback ke pemerintah, yang penting itu karena kebetulan 2024 itu kita tidak mau politik praktis tetapi kita sebagai think tank independen dan juga anak-anak muda itu tidak terlepas dari tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang akan datang. Ya, jadi kita nggak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin ke depan karena masing-masing kita juga harus berkontribusi dan kita juga harus tetap produktif dan kita mengharapkan ada kebijakan pemerintah yang yang mendukung upaya anak-anak muda berinovasi dan berkontribusi. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Makanya nanti juga akan ada bincang muda. Jadi dalam bincang muda itu ada beberapa anak muda kita undang. Kita suruh cerita ya, dalam kondisi yang seperti ini inovasi apa yang sudah dilakukan gitu ya. Dan kemudian hambatannya apa? Itulah yang akan kita mintakan kepada pemerintah untuk tolong dong ininya dibuka atau tolong dong kebijakan ini diluruskan agar anak-anak muda ini bisa berkontribusi dengan lebih. Intinya sebenarnya tulang punggung ekonomi kita tuh ada di anak-anak muda. Betul sekali. Jangan sampai bonus demografi yang tadi Ibu sampaikan sia-sia. Ya. Begitulah. Dan sekarang anak muda porsinya sudah lebih dari 50%. Betul banget ya. Bu. Ya. Jadi kita jangan lupa Thailand itu sekarang sudah aging population. Betul. Ya. Vietnam udah aging population. Ya. Artinya orang-orang mudanya sudah hilang, sudah berkurang, mereka sudah mengundang tenaga kerja dari luar. Kita ini kan kita masih punya tenaga yang luar biasa, hanya waktunya. Itu biar kita, target Indonesia emas 2045 itu tercapai juga. Nah, jangan hanya tercapai pendapatan per kapitanya saja, tetapi pendapatan per kapita plus keadilan. Oh iya. Siap Bu, terima kasih Bu. Obrolan yang sangat menarik sebenarnya hari ini. Sebenarnya banyak banget yang pengen kita bahas hari ini. Cuman kita keterbatasan waktu untuk diskusi hari ini, acara hari ini mungkin kita selesaikan saja ya Bu ya. Oke. Masih banyak nih karena harusnya 3 hari 3 malam. Iya makanya nanti mungkin ada peneliti-peneliti core yang lain yang bisa jadi narasumber kita di lain waktu dan kesempatan. Makasih Mas. Makasih. Itu dia tadi teman-teman netizen suara.com obrolan kita sore hari ini. Sampai jumpa dalam acara podcast PUTG selanjutnya. Terima kasih.